Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks sudah menyempatkan waktu untuk menonton video-video Rosa bola terbaru. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Setelah kemarin aku membahas perayaan ulang tahun Milan yang ke-122 tahun, maka di video ini aku akan kembali mengulas prediksi pertandingan AC Milan terbaru. Yang membuatku semakin excited adalah Milan akan menjalani partai big match melawan tim Napoli pada Senin dini hari tanggal 20 Desember 2021. Lalu bagaimana prediksinya? Ini dia prediksi ala Rosa Bola. Pertandingan AC Milan versus Napoli menjadi partai besar di pekan 18 Serie A. Ada beberapa kesamaan di antara kedua tim ini. Napoli dan AC Milan adalah dua tim yang tadinya selalu berada di peringkat 1 dan 2 dalam beberapa pekan. Tetapi dalam 2 pekan terakhir, kedua tim ini lalu mengalami penurunan performa. Jika Milan baru saja ditahan imbang Udinese, maka Napoli sudah mengalami 2 kali kekalahan beruntun, yakni atas Atalanta dan Empoli. Alhasil, Napoli pun kini terlempar ke peringkat keempat. Selain itu, kedua tim juga tengah menghadapi badai cedera yang membuat penampilan kedua tim ini menurun. Bagi AC Milan, pertandingan melawan Napoli memang sungguh menantang. Di musim lalu, AC Milan mampu mengalahkan Napoli di kandangnya dengan skor 3-1. Sebaliknya, di San Siro, Milan justru kalah 0-1. Yang patut menjadi perhatian, kemenangan Milan atas Napoli di San Siro terakhir terjadi di tahun 2014. Artinya, sudah 7 musim Milan tidak mampu mengalahkan Napoli di San Siro. Semoga rekor buruk ini bisa terhenti ya guys. Dari komposisi pemain, Milan memang masih menghadapi badai cedera. 3 pemain lini depan yakni Rafael Leao, Ante Rebic, dan Pietro Pellegrini masih harus absen. Davide Calabria pun baru bisa turun saat partai melawan Empoli. Sementara Simon Kjaer, kita tahu bahwa doi sudah hampir pasti tidak akan bermain lagi di sisa musim ini. Aku berharap komposisi pemain Milan adalah serupa dengan komposisi pemain Milan saat menghadapi Udinese di babak kedua. Seperti biasa, Mike Maignan akan dilapisi oleh 4 pemain belakang, yakni Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, dan Pierre Kalulu. Aku berharap si Kalulu yang dimainkan ya, karena permainan Alessandro Florenzi masih turun naik dan kerap tidak efektif. Duet double pivot seharusnya diisi oleh Sandro Tonali dan Frank Kessie. Aku sebenarnya berharap Ismail Bennacer yang ditampilkan, tetapi dalam beberapa pertandingan terakhir, doi sepertinya masih inkonsisten mainnya. Dan aku berharap daripada memaksa Krunic di sayap kiri, lebih baik menggeser Salemaker ke sayap kiri dengan menempatkan Junior Mesias di sayap kanan. Sementara Brahim Diaz akan kembali menempati posisinya sebagai gelandang serang untuk mendukung peran Lord Ibra sebagai sang target man. Lalu, bagaimana dengan kondisi Napoli? Sejak era Sarri, tim Napoli menjelma menjadi tim yang selalu nyaman di posisi 2 besar. Penurunan peringkat justru dialami Napoli di musim lalu kala dilatih Rino Gattuso. Secara umum, skema permainan dan pemain-pemain kunci di tim ini telah terbentuk sejak tahun 2016 lalu. Gak heran, walau tak banyak membeli pemain, Napoli tetap mampu bersaing di papan atas Serie A. Di musim ini, Napoli hanya menggelontorkan dana sebanyak 19 juta euro untuk memperdalam skuadnya di musim ini. Dana ini dihabiskan untuk mempermanenkan 2 pemain yang sejak musim lalu sudah membela Napoli, yaitu Matteo Politano dari Inter Milan dan meminjamkan Andre Frank Zambo Anguissa dari Fulham. Sementara 2 pemain berhasil didatangkan secara gratis, yaitu Juan Jesus dari AS Roma dan kiper muda David Marvella yang didatangkan dari tim Serie C Bari.
harus diakui bahwa pola permainan Napoli cukup atraktif dan dominan di Serie A. Di musim ini, Napoli menjadi tim dengan penguasaan bola terbanyak di Liga Italia dengan 59% ball position. Sementara itu, rata-rata jumlah passing mereka adalah 503 per pertandingan dengan tingkat akurasi mencapai 88,6%, tertinggi di antara Serie A lainnya. Mereka juga mencatatkan rataan tembakan ke gawang tertinggi dengan 11 kali tendangan per pertandingan. Dengan formasi dasar 4-3-3, Luciano Spalletti, sang pelatih, lebih mengutamakan permainan atraktif dan position play menggunakan umpan pendek dari kaki ke kaki. Pergerakan tanpa bola, pemain-pemain Napoli juga begitu cair untuk saling bertukar posisi saat melakukan serangan dan mengatur tempo permainan. Sebagai contoh, Lorenzo Insigne yang bermain sebagai winger begitu aktif menjemput bola ke tengah untuk menjadi playmaker dalam serangan Napoli. Posisinya di sisi sebelah kiri sering diisi oleh Fabian Ruiz yang bermain lebih melebar. Fleksibilitas permainan juga dilakukan oleh sang target man mereka, Victor Osimhen. Keunggulannya justru terlihat saat ia berperan dalam mempertahankan bola, memberi keleluasaan bagi para pemain yang bergerak dari lini kedua seperti Fabian Ruiz dan Lorenzo Insigne. Sementara di posisi bek sayap, dua bek sayap Napoli tidak hanya rutin melakukan umpan silang, tetapi didorong untuk berani melakukan dribble hingga sedekat mungkin dengan gawang lawan. Walaupun terlihat atraktif, pola permainan Napoli meninggalkan lubang yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan Milan. Napoli punya pendekatan yang menjadi karakter mereka, bermain proaktif dan berusaha sesegera mungkin menutup pergerakan dan aliran bola dengan menerapkan garis pertahanan yang amat tinggi. Nah, strategi ini ternyata meninggalkan lubang di posisi sayap. Hal ini sangat jelas terjadi saat Napoli dikalahkan Atalanta 2-3. Kita tahu Atalanta memiliki dua bek sayap yang sangat tangguh dan cepat, serta kerap menjadi inisiator serangan. Apabila Kalulu dan Theo mampu meredam dua bek sayap Napoli, maka hal ini menjadi strategi kunci dalam memanfaatkan kelemahan pertahanan Napoli. Berita baik bagi AC Milan, beberapa pemain kunci Napoli masih berada dalam kondisi tidak fit dan belum pasti tampil di San Siro. Lorenzo Insigne dan Koulibaly masih menjalani latihan pemulihan di gym. Kemudian Fabian Ruiz masih absen latihan karena gejala flu. Stanislav Lobotka dan sang target man Victor Osimhen masih menjalani sesi fisioterapi. Sementara Zielinski masih absen latihan karena permasalahan di pernapasan. Dengan melihat tren penurunan yang dialami Napoli serta potensi tidak turunnya pemain-pemain kunci Napoli, maka Milan memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan. Milan perlu menurunkan pemain-pemain cepat di posisi bek sayap dan penyerang sayap untuk mengimbangi agresivitas permainan Napoli. Tim ini biasanya akan kesulitan menghadapi tim-tim yang meladeni pola permainan cepat dan menerapkan strategi high pressing. Di Serie A, Milan biasanya akan tampil baik ketika menghadapi tim-tim yang gemar menerapkan strategi ball position dan melakukan inisiasi serangan dari sektor kedua sayap. Masih ingat kan penampilan Milan saat mengalahkan Lazio 2-0? Di mana strategi Sarri mampu diredam dengan sangat baik oleh pemain-pemain Milan. Jika hal ini bisa dilakukan kembali, maka kemenangan 2-0 setidaknya bisa diperoleh Milan. Bener gak guys? Silakan ya nanti komen di kolom komentar. Semoga tidak ada kejadian-kejadian yang aneh yang bisa membuyarkan ambisi Milan, seperti kartu merah dan blunder konyol. Baiklah guys, demikian prediksi tipis-tipisku ya. Semoga tren negatif Milan saat menghadapi Napoli di San Siro terhenti di Senin dini hari. Dan Milan akan kembali ke jalur kemenangannya setelah tertahan minggu lalu. Oh ya, jika kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya.
Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye-bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.